Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, oleh karena itu Islam ini hadir untuk memperbaiki 6 hal. 6 hal. Yang pertama adalah memperbaiki individu, pribadi setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Sangat banyak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang mendahului kita. Lebih-lebih karena COVID-19. Alhamdulillah kita semua termasuk mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita bisa merasakan dan menikmati bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Karena itu kesempatan yang luar biasa ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, Islam ini dihadirkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah adalah untuk membangun sebuah peradaban. Peradaban yang rahmatan lil alamin. Peradaban yang penuh dengan kasih sayang, tolong menolong, kedamaian dan ketenteraman. Inilah Islam ini diturunkan oleh Allah. Maka peradaban yang dibangun oleh Islam itu adalah peradaban yang dilandasi oleh kebenaran. Di apapun yang dilakukan oleh umat Islam itu landasannya adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul. Yang kedua adalah peradaban itu dibangun di atas landasan kebaikan. Untuk melahirkan kebaikan. Apapun kegiatan aktivitas manusia, ujung akhirnya adalah harus melahirkan sebuah kebaikan. Kebaikan bersama, kebaikan antar individu, berbangsa, bernegara, dan umat manusia. Harus melahirkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga adalah peradaban ini dibangun harus dilandasi dengan keindahan. Indah. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, oleh karena itu Islam ini hadir untuk memperbaiki 6 hal. 6 hal. Yang pertama adalah memperbaiki individu, pribadi setiap orang. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan sosial, interaksi sosial. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat adalah lingkungan qaryah yang barokah,
lingkungan pekerjaan, lingkungan tetangga yang penuh dengan keberkahan. Yang kelima adalah negara atau bangsa yang baldatun toibatun rabbun ghafur. Yang keenam adalah hubungan internasional, hubungan antar semanusia, antar negara yang dilandasi dengan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, yang dibangun pertama oleh Rasulullah selama 13 tahun itu adalah keimanan dan ketakwaan. Pribadi yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Baqarah 107 Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Yang pertama adalah keimanan. Iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabinya. Itu yang dibangun dulu adalah keimanan kepada Allah. Dan itu tidak mudah. Membangun keimanan itu. Iman kepada Allah. Apakah betul kita ini betul-betul sudah beriman kepada Allah? La ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, la mahbuba illallah. Semuanya itu adalah Allah. Tidak ada tujuan dan motivasi. Lillah. Tidak ada yang dicari. Hanyalah Allah. Kita hadir di sini dengan dalam keadaan mungkin lelah dan lain sebagainya. Tapi kita siap hadir di masjid yang kita cintai. Dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Tidak ada yang dicari. Tidak ada tujuan. Tidak ada maksud. Kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Iman betul kepada Allah itu. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki, yang menyembuhkan penyakit, itu adalah Allah. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan kecuali Allah. Maka kita pasrahkan seluruh kehidupan, motivasi, tujuan, dan keinginan itu adalah karena Allah. Iman kepada hari akhir. Apakah betul kita itu sudah beriman betul terhadap hari akhir itu? Hari akhir itu pasti ada. Sebab kalau tidak ada hari akhir, maka dunia ini tidak adil. Orang yang bohong, yang menipu, yang dolim, malah bisa jadi hidupnya enak. Tidak dihukum. Tapi orang yang jujur, orang yang baik, yang taat, bisa jadi malah hidupnya menderita. Kalau tidak ada hari akhir, lalu di mana keadilan itu? Kalau kehidupan itu hanya di sini saja dan kini, maka pasti harus ada alam lagi, yaitu alam akhir. Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu. Maka yang dolim nanti di dunia memang tidak dihukum. Karena kekuasaannya. Mungkin karena kekayaannya. Mungkin karena potensi apa yang dia miliki. Sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Tapi nunggu nanti di akhirat. Dia pasti akan mempertanggungjawabkan itu. Ada orang yang baik yang tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah mendolimi orang, tapi hidupnya susah. Di mana imbalan bagi orang ini? Nanti di hari akhir itu akan terbalas semua yang dilakukan itu. Iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitabnya. Nah, yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa fir riqab. Keimanan yang dibangun itu adalah orang-orang yang dermawan.
Orang yang empati terhadap orang lain. Memberikan harta yang dicintainya. Wa atal mala ala hubbihi. Harta yang dicintai. Bukan harta bekas. Bukan karena tidak terpakai. Bukan karena tidak dimakan, tidak mau dimakan lalu mengasihkan orang. Yang dicintai. Dia mengasihkan kepada karib kerabatnya. Kepada anak yatim, fakir, miskin. Para musafir, wafir riqab, membebaskan budak. Kalau zaman dulu, sekarang adalah melunasi hutang tetangga yang terjerat rentenir misal. Itulah pribadi yang dermawan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiga adalah waqamus shalah wa ataz zakah. Menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Wal mafun haqqa. Yang keempat itu adalah pribadi yang dibangun, itu adalah pribadi yang menepati janji jika dia berjanji. Itulah orang mukmin itu. Makanya orang mukmin itu tidak ada orang mukmin yang bohong. Kalau dia mukmin, kalau bohong dan suka bohong, itulah tanda kemunafikan. Ayatul munafik taala. Idza wa'ada, idza tumina khana, idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara itu bohong. Kalau diberi amanat khianat. Idza tumina khana, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji diingkari. Kemudian wasabina fil basa'i wad dharra. Pribadi yang dibangun oleh Islam itu adalah pribadi yang sabar dalam menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan, termasuk di dalam perang. Jadi ini yang dibangun dulu, membangun sebuah kepribadian yang iman, yang dermawan, yang ritualnya bagus, yang amanah, dan yang sabar. Baru yang kedua adalah membangun rumah tangga. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ingin merasakan surga di dunia, itu adalah dalam rumah tangga yang harmonis. Tapi kalau ingin merasakan neraka dunia, itu adalah rumah tangga yang penuh dengan konflik, cekcok. Maka bangun rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, bagaimana membangun rumah tangga yang diajarkan oleh Islam itu? Suami laki itu terkewajiban, memiliki kewajiban sandang, pangan, dan papan. Itulah kewajiban suami. Makanya bapak-bapak sekalian, sandang, pangan, papan. Pangan, makanan. Maka seharusnya di dalam Islam itu yang tanggung jawab memasak itu adalah suami, bukan istri. Tanggung jawab nyuci itu adalah suami. Masak, nyuci, belanjakan itu sandang, pangan, dan papan. Itu tanggung jawab laki itu. Bukan tanggung jawab istri. Lalu mana tanggung jawab istri? Tanggung jawab istri itu adalah ketaatan kepada suami. Makanya istri kalau suami menyuruh nyuci, ya taat. Jadi kalau nyuruh masak, ya taat. Taat itu aja kewajiban istri. Kalau suruh belanja, ya taat. Sudah, cukup taat saja sang istri itu. Ya. Apapun keinginan suami yang tidak melanggar syariat, taat. Nyuci, ya nyuci, tidak ada bantah karena taat. Masa belanja ke sana ini taat. Hanya itu saja sebenarnya. Yang satu tanggung jawab, yang satunya taat.
Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah interaksi hubungan sosial yang kasih sayang, yang dilandasi dengan tolong menolong, empati, menghargai, toleran. Jadi Islam itu dibangun dalam hubungan sosial kita dengan tetangga kita, itu adalah landasan kasih sayang. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seseorang itu sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebelum dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, mungkin sering diceritakan oleh para ustadz dan mubalik kita, bagaimana sebenarnya contoh kasih sayang sesama Islam itu. Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, dia adalah seorang pengusaha kaya raya dan punya toko pakaian. Dia jual itu barang-barang mewah dan toko dia ini sangat laris sekali. Nah, karena begitu larisnya, maka suatu waktu pada pembelinya sangat banyak, dia tutup tokonya. Ditutup oleh Imam Abu Hanifah. Para pembeli bertanya, "Tuan, kenapa engkau menutup toko? Kami ini antri untuk membeli." Apa jawaban Imam? "Saudara-saudaraku, kalau saya tidak menutup toko ini, kalian akan belanja di sini. Lalu kapan kalian belanja ke toko sebelah itu? Kapan kalian belanja ke sana? Kalian hanya belanja ke tempat saya. Lalu toko saudara saya di sebelah sana, siapa yang membeli? Maka saya tutup toko ini biar Anda belanja ke sana." Itulah pribadi Muslim itu. Kasih sayang. Kalau kita kan tidak, malah ke Gunung Kawi kan. Biar toko kita laku, yang lain bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Satu lagi ini, Zaid bin Abdullah. Zaid bin Abdullah itu ingin membeli seekor onta dengan kriteria seperti ini. Lalu dia minta kepada karyawannya, carikan onta seperti ini. Lalu karyawannya mencari, ditemukanlah onta seperti kriteria yang diinginkan oleh Zaid bin Abdullah. Lalu dia lapor, "Tuan, saya sudah menemukan onta yang Tuan inginkan itu. Kriterianya ini nih. Ayo kita ke sana." Begitu ketemu, Zaid bin Abdullah bertanya, "Tuan, Anda jual berapa onta ini?" Maka dijawab oleh orang itu, "Saya jual 60 dirham. 60 dirham. Lalu Zaid bin Abdullah menyatakan, "Kalau begitu, saya beli dengan 70 dirham. Loh, ditegur oleh karyawannya ini, "Tuan, dia jual 60. Kok Anda menawar dengan 70? "Iya." Lalu sang penjual bertanya, "Kenapa Tuan ingin beli dengan 70 dirham?" "Tuan," kata Zaid bin Abdullah, "onta ini kalau di pasar itu antara 70 sampai 80. Anda jual 60 itu karena mungkin Tuan tidak tahu harga. Atau karena Tuan dalam keadaan kesusahan dan kesulitan, maka Tuan menjual murah onta Tuan. Saya sebagai saudara Muslim tidak boleh memanfaatkan kesusahan, kesulitan, dan ketidaktahuan saudaraku sesama Islam." Itulah Islam itu dalam hubungan sosial, dalam hubungan bermasyarakat, kasih sayang, tolong menolong. Yang keempat terakhir aja ya Bapak Ibu, karena waktunya. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam ini untuk melahirkan negara, bangsa yang baldatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, di bawah ampunan Allah. Karena itu maka
Di dalam Islam itu sistem itu tidak ditentukan secara pasti. Bentuk negara Islam itu seperti apa? Tidak ada. Saudi berbeda bentuknya dengan Malaysia. Malaysia berbeda bentuknya dengan Brunei. Brunei berbeda dengan Indonesia. Indonesia berbeda dengan Pakistan. Pakistan juga berbeda dengan Afghanistan. Berbeda dengan Turki. Bermacam-macam bentuk dan pola. Akan tetapi di dalam negara Islam itu yang penting tegaknya keadilan. Kepemimpinan yang adil, yang jujur. Dan masyarakatnya hidup dengan penuh toleran. Saling menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah. Kalau ada di antara saudara kita misalnya bahwa untuk menciptakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu adalah harus sistem khilafah. Itu hanyalah fakta sejarah. Realitas sejarah memang pada masa Khulafaur Rasyidin itu memang khilafah. Tetapi sistem pengangkatan antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu berbeda antara satu dengan yang lain. Lah begitu kekuasaan Daulah Umayyah sampai dengan Daulah Abbasiyah sampai Turki Utsmani berakhir 1924 Masehi itu semua sistem khilafah itu adalah sistem kerajaan keturunan. Bani Umayyah itu disebut yang boleh menjabat presiden penguasa itu hanya keturunan Bani Umayyah, di luar itu tidak boleh. Lalu diganti oleh kekuasaan Abbasiyah. Yang boleh menjadi khalifah itu hanyalah keturunan Abbasiyah. Di luar itu tidak boleh. Demikian juga Turki Utsmani. Hanya keturunan Utsman saja. Nah, apakah sistemnya seperti itu? Itu fakta sejarah. Itu fakta sejarah. Dalam perkembangan realitas kehidupan, maka sistem seperti itu tuh susah dan dalam tanda kutip hanyalah mimpi yang fata morgana yang bisa ditegakkan. Karena tidak mungkin seluruh negara Islam ini berada di dalam satu kekhalifahan. Negara mana yang menjadi ibu kotanya? Bagaimana sistem pemilihan pemimpinnya? Tidak jelas. Dan itu tidak mungkin. Nah, maka hadirin hamba Allah rahimakumullah, masing-masing negara itu punya sistem. Lah sistem kita ini adalah demokrasi. Itu sementara. Kita tidak tahu perkembangan sekian lagi nanti adalah sistem seperti apa. Nah hadirin hamba Allah rahimakumullah, jadi itulah yang penting negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang benar semata-mata hidayah Allah, kalau ada yang salah karena kesalahan dan kehilafan saya pribadi, karena itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.